Ya. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, inilah kami umat kepunyaan-Mu yang rindu ada dalam kebenaran firman, dalam satu pemahaman pengertian yang baik, ketika Roh Kudus bekerja bagi kami. Ketika kami membaca, merenungkan, kami dapat melakukan firman ini sebagai tanda kebangkitan iman kami. Maka tuntunlah kami Tuhan dengan hikmat-Mu agar kami mampu dan sanggup memahami firman yang akan kami baca renungkan bersama di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan ada di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2022 dengan pengentaran Roh Kudus Tuhan memampukan kita ada di rumah gereja yang kudus, suci dan mulia ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian firman yang kita baca, surat 1 dan 2 Timotius ini dikelompokkan sebagai surat pengembalaan karena memang ditujukan kepada orang yang melakukan tugas pengembalaan. Nah, surat ini ditujukan kepada Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan penginjilan, Timotius ini percaya kepada Yesus ketika Paulus berada di Listra, kampung halaman dari Timotius.
Timotius percaya kepada Yesus Kristus. Dia menerima Injil itu. Dan Timotius kemudian menjadi anak rohani dari Paulus dan juga sebagai rekan kerja dalam pelayanan. Ketika Timotius percaya kepada Injil, maka dia ikut bersama dengan Paulus. Ada dalam perjalanan misinya, penginjilannya di Asia Kecil pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita saat ini di Efesus, adapun latar belakang jemaat Efesus adalah semua jemaat yang berdiri di kota yang besar dan strategis sebagai pusat perniagaan pada waktu itu. Nah, tempat yang besar dan merupakan satu pusat agama kafir. Bahkan di kota ini ternyata terdiri dari berbagai latar belakang kepercayaan. Dan juga di kota itu juga berdiri kuil Dewi Artemis yang sangat terkenal dan yang mereka sembah pada saat itu. Nah, karena itu jemaat Efesus sangat rentan disisipi atau dimasuki dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang bertentangan dengan Injil Kristus. Karena Efesus kota yang terbuka, kota yang maju, dan kota yang dikatakan bebas di semua aspek kehidupan. Nah, jemaat Efesus telah menerima Injil, mereka telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka menghadapi persoalan yang besar. Mereka menghadapi tantangan karena yang saya katakan tadi, mereka tinggal di lingkungan orang-orang kafir, orang-orang berkebudayaan Yahudi yang tradisi masih melekat dengan Taurat. Nah, karena itu Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius dan memberi satu gambaran tanggung jawab. Timotius harus menjalankan tugas pengembalaannya, menasihatkan orang-orang. Dalam konteks bacaan ini tercatat di ayat ketiga, dia menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Yang dimaksud orang-orang tertentu di sini adalah penatua, penilik jemaat yang bertugas penuh dalam pertumbuhan iman di jemaat Efesus pada saat itu. Nah, saudara-saudara, Paulus memberi gambaran bahwa jemaat Efesus rentan dengan masuknya ini ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran yang menyesatkan iman percaya mereka kepada Yesus. Karena mereka pada saat itu sokasnya tinggal itu cara hidup manusia yang lama yang orang pembacaan minggu yang lalu, dan mereka sekarang mengenakan manusia baru. Artinya mereka harus membedakan cara hidup mereka dengan orang yang belum mengenal Injil dan orang yang sudah mengenal Injil. Sehingga Paulus mengirimkan surat ini sebagai bentuk nasihat kepada Timotius, penguatan kepada penatua, para penilik jemaat secara khusus juga jemaat Kristen di Efesus. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Adalah sinkretisme, suatu ajaran campuran antara kecenderungan-kecenderungan Yahudi dan juga budaya Yunani Gnostik yang menyatakan bahwa pengetahuan mampu menyelamatkan mereka. Dengan pengetahuan mereka percaya pasti mereka diselamatkan. Dan mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Dan tentu kita melihat ini sangat bertentangan dengan ajaran orang sebagai orang Kristen dan juga jemaat di Efesus yang sudah menerima Kristus, yang menyangkal penderitaan, menyangkal kematian, dan juga menyangkal adanya kebangkitan Kristus.
Nah, karena itu di ayat 3 dan 4, Paulus menyatakan maksud dan tujuan pada Timotius untuk mengarahkan dan menasihatkan jemaat dan orang-orang percaya di jemaat Efesus. Dan mereka digiring agar supaya mengajarkan ajaran sehat dan ajaran yang benar, yang berpegang pada Injil, bukan terletak pada dongeng, ada istilah-istilah yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Kemudian ayat 5, Paulus ingin menunjukkan supaya nasihat atau ajaran yang sehat dan benar disampaikan kepada jemaat sehingga mereka bisa memiliki kasih yang lahir dari hati yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Tetapi ternyata di ayat 6, Paulus menyatakan ada orang yang tidak sampai di tujuan yang tadi, yang mereka sesat dengan omongan yang sia-sia. Ini artinya ada jemaat yang mulai tergoda dengan ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Sehingga membuat mereka goyah dan tidak percaya kepada Injil. Ajaran sesat yang menghilangkan kasih mereka terhadap sesama mereka. Selanjutnya saudara-saudara, ayat 7 menunjukkan bahwa orang-orang ini yang dorang berpegang pada Taurat merasa diri pintar sehingga dorang menjadi sombong rohani. Dengan berlagak mereka mengajarkan Taurat ini, padahal tentunya dorang yang tidak mengerti apa yang dorang tak kasih belajar dengan Taurat itu. Dorang salah memakai hukum Taurat. Mereka memakai untuk pembenaran diri mereka dan merendahkan orang-orang yang lemah pada saat itu. Nah, karena itu di ayat 8 Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Maksudnya dijelaskan di sini, hukum Taurat tidak diperuntukkan kepada orang yang so beriman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat tidak ditujukan kepada orang yang so menerima Injil. Lantas hukum Taurat ini ditujukan kepada siapa? Mari kita lihat di ayat 9 sangat jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukan diperuntukkan kepada orang yang telah menerima Injil, orang yang benar, atau orang Kristen. Tetapi dikatakan adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang masih kafir, dikatakan orang-orang yang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi, dan orang yang tidak beragama. Kemudian bagi pembunuh bapa, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Dan selanjutnya ditunjukkan kepada orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Artinya bahwa Taurat ini bukan ditujukan kepada orang Kristen, tetapi ditujukan kepada orang yang benar-benar belum percaya kepada Kristus. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak tertib hidupnya. Dan dalam konteks bacaan ini, mereka salah gunakan Taurat ini hanya untuk kepentingan sendiri. Dan yang dorang backing itu, dorang ingin tahu apa DP maksud sesungguhnya. Sehingga Paulus menentang keras hal-hal seperti ini yang bertentangan dengan ajaran-ajaran sebagai orang yang percaya. Paulus dan Timotius berupaya agar supaya jemaat Efesus yang sudah meninggalkan cara hidup mereka yang lama dalam penyembahan Dewi Artemis, Dewi Kusuburan, dan ketika mereka percaya kepada Yesus, harus tetap terus mempertahankan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Ayat 11 di sini saudara-saudara menyatakan bahwa apa yang Paulus sampaikan
sungguh-sungguh berdasar pada firman Allah yang mulia dan akan mendatangkan kebahagiaan karena Injil adalah kabar baik, karena Injil adalah kabar sukacita yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus dan untuk dikerjakannya sebagai tanggung jawab panggilan iman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman ini dengan tema mingguan yang dituntun kita sebagai warga gereja Masa Injili di Minahasa, berpeganglah pada ajaran sehat. Kita melihat dunia yang semakin canggih, dunia yang semakin modern, membawa kita, mendorong kita sebagai orang-orang percaya hidup di serba instan, serba gampang. Gampang sekali mengakses informasi dan juga dapat dengan mudah menerima informasi. Dapat melihat berbagai ajaran-ajaran. Tentu sebagai orang percaya, maka tema ini mengingatkan kepada kita berpegang pada ajaran sehat. Roh Kudus menolong menuntun kita. Kita minta agar supaya kita dituntun melihat cara hidup orang yang telah mengenal Yesus Kristus, orang yang telah menerima Injil, tahu membedakan diri dengan orang yang tidak mengenal Injil. Artinya bahwa kalau kita sudah menerima Injil Yesus Kristus, tentu yang kita ajarkan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang kita kerjakan di setiap tanggung jawab kehidupan kita. Tentu semua yang bagus-bagus, semua yang benar-benar, satu tujuan mulia untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, merespon segala bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kemudian gereja terpanggil untuk meneruskan dan melaksanakan setiap program tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, orang tua, suami istri, tanggung jawab kepada anak, bagaimana kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sehat, yang dapat diterima oleh anak-anak kita, dan dapat diteruskan untuk kelangsungan kehidupan beriman mereka. Lewat nasihat-nasihat, sama seperti Paulus menasihatkan Timotius dengan tanggung jawab Timotius kepada orang-orang tertentu, penatua, para penilik jemaat, untuk kehidupan beriman mereka. Memupuk kehidupan beriman mereka. Dengan diperhadapkan tanggung jawab, tapi juga diperhadapkan dengan persoalan hidup kita sebagai orang percaya. Dan persoalan yang ada di jemaat Efesus beda dengan persoalan yang ada di jemaat Kristen sekarang ini. Tentu kita tidak diperhadapkan lagi dengan bagaimana kalau orang percaya pada Yesus, orang harus mempertahankan itu dengan kematian. Tapi sekarang tidak. Gereja terbuka lebar untuk setiap orang yang percaya datang beribadah, memupuk iman kepercayaan. Siapa saja boleh menjadi Kristen. Tidak harus ditekan, tidak harus dihasut, tidak harus memaksa-paksa. Melainkan timbul dari hati nurani dan berawal dari hati yang tulus ikhlas. Sebagaimana yang dicatat dalam bagian firman Tuhan ini. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sama dengan Paulus, ketika Tuhan percayakan tanggung jawab penginjilan ini, Paulus kerjakan itu dengan sukacita, dengan bahagia yang tercatat di dalam ayat 11. Dan itu juga yang menjadi kesadaran iman kita sebagai orang percaya. Lakukan dulu dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati. Maka semua yang kita lakukan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang paling pertama dan yang paling terutama juga, kita berpegang pada ajaran sehat dengan belajar kepada orang yang patut diteladani atau orang yang patut dicontoh. Yang tentunya cara hidup mereka, cara hidup orang-orang itu seberpadanan dengan firman Tuhan. Jangan kita mengikuti dengan ajaran-ajaran yang di luar dari Alkitab. Back to the Bible, kita kembali kepada Alkitab. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab yang mau mengajarkan kita ini, mengajar kita itu, maka kita kembali. Kalau orang-orang percaya pasti buka-buka Alkitab. Ternyata
takut ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tolak itu. Orang ke orang Kristen, ada Alkitab sendiri. Orang ada acuan hidup, ada penuntun hidup, yaitu firman kehidupan. Jadi kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan begitu banyak rupa-rupa tawaran-tawaran dunia ini, termasuk ajaran-ajaran sehat yang mungkin mencuri kemuliaan kita terhadap Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kita. Maka Tuhan terus menerangi kita dengan Roh Kudus, dengan hikmat. Tuhan mampukan kita melakukan tanggung jawab dan terus berpegang pada ajaran sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.